pulang Pak Deden. Awang pulang. Oh, ada di telepon karena diangkat Pak Deden teh kunaon. Ujung kedua enggak, Pak? Kedua. Aduh, kunaon ya? Gobis. Di mana? Di Wakos di Gor. Kunaon di Gor? Di Gor saya Ben. Ben loncat. Lomba Ben. Kakinya sudah bukan umurnya Ben. Bilangan abi Pak, ieu, Ya, Pak. bangga. Ieu walurat. Anu bidang ieu saha limbah? Limbah Sampah. Pak Agung. Agung. Sampah terus? mah Pak Anggoro. Ya, sok kemana juga? Pak Anggoro nuju ka ditu. Agung Kaki ya Koko. Agung. Abdi kan keliling nemuin beberapa kasus limbah nu kedah diberesan. Mohon. Kan ini reses nih abdi kada Mangga, dilaporkeun. mangga. Ya, mangga. Pagi dilihat tuh, Pak. Mangga ya, ayo. Jadi Mas Teman Pawis, Pak. Iya, sok mangga. Ya, kita melanjutkan kegiatan reses ya. Menyelesaikan berbagai problem yang terjadi di masyarakat. Jadi reses itu bukan hanya sekedar kegiatan tatap muka dengan warga, itu gampang, tetapi menyelesaikan berbagai problem publik sehingga setiap reses ada produk yang dihasilkan, ada manfaat buat masyarakat. Kita tunggu kepala bidangnya biar nanti masyarakat kita. Maka Pak Deden. Jadi gini Pak Deden, kan abdi nih, ini ini kan air nanti kita. Harus dibungkul, Pak. Cukup. Mohon yang di desa Karangmukti. Saya dulu menutup galian ilegalnya. Ternyata setelah itu kata dia mau bikin TPA lokal. Saya bilang kalau TPA TP3R harus pakai sistem. Nah, faktanya jadi ini ketua Karang Taruna ini menjadikan tempat ini menjadi tempat pembuangan sampah dari berbagai tempat. Termasuk limbah pabrik. Ya. Dibuang ke sini. Nah, ada yang menarik lagi. Karena ini sudah dibuka, jadi banyak di desa itu sekarang muncul kelompok usaha yang buat kontrak dengan desa. Pengelolaan itu. Kelompok usaha pemungut sampah. Nah, dia modalnya angkutan. Jadi dia ngangkut dari setiap rumah, rumah-rumahnya bayar langsung ke dia, kemudian dia langsung buang di mana saja. Ya. Yang penting rumahnya, tambahnya diangkut. Ya. Nah, mereka itu tidak punya pengetahuan untuk melakukan pengelolaan. Padahal di situ, itu di perjanjian kerjanya saya baca, itu kelompok pengelola sampah organik, anorganik. Nah, kan saya sudah banyak buat pelatihan. Ya. Nah, itu kalaupun mau di desa itu, si kelompok pengelola itu dibuat pelatihan untuk melakukan pengelolaan bersertifikat. Ya. Jadi mereka itu prinsip dasar yang penting angkut sampah. Nah, yang di Dari sumbernya ya, Pak. yang di Karangmukti itu kan TPA kemudian tidak ada sistem apapun. Jadi dibakar. Kan bahaya kan? Tidak boleh. Nggak boleh. Jadi ada pabrik nih. Ini pengusaha pabrik namanya A lah, S lah namanya kan. Dia punya kerjasama dengan pabrik pengelolaan limbah. Ya. Karena dia punya tanah di situ nempel, maka limbah pabrik itu dia buang di situ dan dia bakar. Nah, B3 tuh, Pak. sekarang B3 Pak. Sekarang itu sudah masuk limbah dari Kerawang. Dibuang ke situ, makanya kemarin saya tutup, nggak boleh lagi beroperasi karena kan tidak selektif. Kan kalau sampah murni masih mending. Ini kan orang mobil yang masuk aja tidak selektif, mobil dari mana, Iya. buang isinya apa. Makanya saya kemarin ke situ karena kenapa saya ke situ? Karena lewat itu ada api gede. Mulak kaluhur hidung karena limbah karpet. Iya, iya. Gitu. Kan hari seorang menjadi pengelola sampah kan harus ada standar kan? Iya. Ada sertifikat. Nah, sekarang tuh muncul. Nah, sebenarnya konsep pengelolaan sampah oleh warga itu benar, tapi warganya harus punya tempat pengelolaannya sendiri yang sudah bisa memilah organik kayak di Ciwareng. Iya.
itu boleh. Terus kemudian yang di Cikopo, yang di Bungur Sari, yang dekat Pasar Induk, ya itu ngasilin maggot, ngasilin bubur sampah, ngasilin batu bata, ya. Jalan sirkulasi sampah. Ini mah bukan jadi kuli angkut. Dan dia buangnya pokoknya buang aja. Ya. Untuk eta lolos bahaya. Ya. Gitu. Ya, ditangani itu. Itu harus segera. Kami kemarin sudah minta Satpol PP ditutup. Ya. Itu ditutup karena berbahaya, karena sudah dari Jomin Karawang sudah ke situ. Itu kalau saya biarkan kemarin tidak tercegah, itu sudah bisa dari mana-mana masuk. Mungkin lah mau sebar penyakit. Iya. Gitu. Abdi menuju reses. Reses Ya. berarti program Abdi ngeberesin ini reses hari ini. Ya. Gitu. Nah ini nanti rencana yang kelompok pengelola sampahnya, mas saya kan kemarin bikin tuh pelatihan, kan sudah banyak yang dilatih. Nah itu sebenarnya sudah mulai bisa dikerjakan kalau mereka itu punya kemampuan untuk melakukan pungutan terhadap warga dan melakukan pengelolaan, nggak problem. Itu sudah bisa mereka melaksanakan. Ini kan orang yang tidak punya pengetahuan, hanya modalnya angkutan, kemudian dapat iuran dari warga, sampahnya dibuang di mana saja. Bahaya. Iya. Cuma karena tidak ada izin dari kita, Pak, termasuk liar. Iya. Pertanyaannya kenapa dibiarkan? Habis terus Pak Deden. Betul, Pak. Rumah sakit. Tinggal berudah ke zaman. No, Den. Mana sami-sami. Yang penting sudah menyampaikan tugas selesai. Masalah problem selesai. Ini harusnya terintegrasi Pak ke situ. Bina marganya, Pak. Ya Bina Marga, jadi nggak usah bikin jalan baru lagi. Ini pagarnya dibuka. Jadi itu ngahiji, kan ini satu kantor pemerintah daerah, Pemda. Jadi ini satu hamparan kawasan, jadi kelihatan luas. Itu dibongkar. Jadi jalannya dari situ langsung akses ke sini. Biar kelihatan keren. Ini mobil untas ya, Pak. Nah, Aturun, Pak. Sami-sami, Pak. Si layar ya, dia. untuk Karang Tarunana mana? Lubogana? Panggil suruh kesini aja, biar beres. Bidangna sanu nangani ya. Ima limbah, bukan limbah rumah tangga lagi, ini limbah industri. Datang ke sini langsung dibakar. Berarti ini pengelola limbahnya siapa? Makanya turun ke lapangan coba pegawai teh. Itu kan saya waktu ketahuan pertama dulu menggali saya sudah hentikan tutup. Habis itu kan nggak ada yang nindaklanjuti dari KLHK-nya, pada diem aja. Ini kan bertahun-tahun, sudah hampir saya lihat vlog saya waktu nutup ini kapan. Sekarang terjadi lagi. Ini kan bukan urusan sampahnya. Kalau ini yang dibuang limbah B3 tanpa kontrol, problem. Nanti jadi wabah. Saya menurut aturan boleh nggak ini saya nanya? Tidak, Pak. Kenapa pada diam aja? Nggak boleh, kan ini teh terbuka gitu loh. Panaya petugas loba panona. Perusahaan mana aja yang buang ke sini? Om, Dari PT Kici, Pak. berapa apa? PT Kici. PT Kici buang apa? Ini, Pak. Karpet. Ini PT Kici ya. Saya mau datangin perusahaannya terus. Sayang Activewear, PT Sayang. Sayang buang apa? Sayang tuh kayak kain ya, Pak.
Ada nggak buktinya di sini? Kalau Sukwang tadi balik lagi disuruh dikembalikan. Berarti yang buang PT Kici, Kici, PT Seyang, Seyang, PT Sukwang, Sukwang, SH Garmen, Asa Garman. Abimanyu, Pak, PT Abimanyu. Berarti hampir semua perusahaan, saya panggil deh nanti perusahaan. Ada semua. 5 sama desa di luar. Ini apa ini? Ini PT apa ini? Yang mana, Pak? Ini. Kici, Pak. Kici itu karpet kendaraan ya, apa? Pabriknya di mana? Di kawasan, Pak. Kota Bukit Indah. Iya. Masuk minta nama perusahaannya. Terus Seyang buang apa Seyang? Kan Seyang mah di depan. Kain, Pak. Ini kain. Terus yang buang sampah ada dari luar Purwakarta, Pak. Iya Pak, dari Dawan, Dawan, dari luar Jomin desa. udah masuk sini. Itu kalau nggak saya turun, kemarin saya biarkan. Itu nanti berbagai sampah dibuang ke sini. Ini ada sistemnya nggak? Nggak ada kan? Ada sanksinya nggak penyelenggaraan kegiatan pengelolaan limbah ilegal ini? Kalau di Purwakarta itu kan ada perda tentang pengelolaan sampah. Itu ada di dalamnya. Nggak undang-undang juga ada kok. Iya. Pengelolaan limbah Iya. kan pengelola limbah itu harus punya sertifikat sebagai pengelola. Dia harus punya rumah pembakaran, standarisasinya. Nanti tinggal dicek, saya panggilin deh perusahaannya. Ini perusahaannya punya kontraknya sama siapa? Transporternya, Pak. Ya kan, kan si perusahaan tuh punya kontrak nih sama pengelola limbahnya kan. Nah ketika punya kontrak itu kan harus dilampirkan sertifikat dari Kementerian Lingkungan Hidup, dan kemudian dia harus punya rumahnya, rumah pengelolaan, rumah yang dibuat dari sampah organik menjadi bahan pupuk, rumah yang dibuat dari bahan kimia, kemudian pengelolaannya dari mulai dirubah menjadi bahan-bahan produktif sampai yang terakhir itu kan dibakar. Nah terus yang kedua, itu di desa itu udah gini loh. Kan harusnya standarisasinya bukan begitu. Ada kelompok orang menjadi pengelola sampah dari masyarakat, kerjasama dengan desa. Rakyat langsung iuran sama dia. Dia sendiri tidak punya standarisasi bagaimana mengelola sampah. Akhirnya mereka buang ke sini. Nah kan saya udah ngasih pelatihan. Pelatihannya itu adalah kelompok orang di desa bikin pengelolaan sampah. Si kelompok pengelolaan ini nanti kerjasama, saya kan begitu kemarin kan, nanti kerjasama sama desa sehingga dia dapat pendapatan untuk nutup biaya produksi. Ya kemarin saya bikin pelatihan dinas KLHK, nggak mau datang. Kumaha ini kerjaannya. Kerjaannya kayak gini. Bentar, Pak, ini yang dari Ini PT Seyang ya. Semindo. Yang ini kalau nggak salah Seyang, Pak. Ini Seyang. Nah, ini yang Skypom, Pak. Jadi bekas yang guladan itu, Pak. Yang bulat butut yang besar. Apa? Standarisasinya harus bagaimana saya nanya? Standarisasi pengelolaan limbah ini. Kalau ini kan sebetulnya limbahnya limbah spesifik, Pak ya. Bukan terus? limbah B3, bukan Betul. limbah domestik. Memang ini harus dikelola secara khusus itu, Pak. Terus? Kalau yang ini yang saya tahu sih kalau di Enstren itu kan dibakar di insinerator, Pak. Harusnya kan dibakar di insinerator. Apa namanya? Dibakar. Saya bilang kan gitu. Makanya kan orang yang melakukan pengelolaannya, perusahaan yang melakukan pengelolaan limbahnya harus bersertifikat. Dia punya standarisasi dan punya rumah produksi. Ya. Ini kan nggak punya rumah produksi. Akhirnya buang. Ini kan kejadian ini terjadi di Jatiluhur. Betul. Terjadi penumpukan sampah di depan PT Indosat. Diberesin ini sama saya, bukan nama dinas KLHK. Sebetulnya ini, Pak, di Ciancing, Pak. Pak Ali mungkin pernah ngobrol dengan Tahu. Pak. Itu ada insinerator yang dari Pindad. Mungkin itu bisa. Tahu nanti- kan kemarin saya bikin pelatihan di Ya. Tanjung Gede, kan dinasnya nggak ada yang datang. Gitu loh, saya bekerja buat masyarakat. Ini kan kerjaan dinas. Taricing, waing turun karek ribut. Seyang ini ya. Ya. Saya nanya dari sisi lingkungan, kalau setiap sampah itu dibakar, apa dampaknya? Saya mau jelasin. Pencemaran udara. Pencemaran udara. Undang-Undang 18 tahun 2008 itu dilarang. Nah, ada sanksi pidananya nggak? Ada sanksi. Apa sanksi pidananya?
sanksi pidananya ada di undang-undang saya. Baca dong undang-undangnya. Hafal banyak. Banyak. Siapa yang bidang yang menangani pembuangan limbah? Hah? Bidang siapa? Agung. Ada sanksi pidananya. Mau tanganin nggak? Kalau nggak saya tanganin sama Gakum loh. Kenapa orang bertindak seenaknya? Karena dibiarkan. Semua orang nggak ngambil tindak. Dibakar boleh nggak dalam sistem pengelolaan TPA dibakar? Tidak boleh, Pak. Nggak boleh kan? Si kelompok pengelola sampah mau saya kumpulkan. Kemudian nanti langsung MOU antara kelompok pengelola sampah yang sudah dilatih oleh KLHK dengan desa. Sehingga nanti setiap rumah bayar ke dia, tapi dia bisa melakukan pengelolaan sendiri. Kemarin kesimpulan kita yang masih belum bisa dikelola itu tinggal satu jenis sampah, yaitu pempes, softtek, gitu kan? Itu bisa di-fresh jadi batu bata. Itu loh. Nanti saya petakan desa mana yang sudah siap dan sudah ada kelompoknya. Jadi tidak seperti ini. Termasuk desa ini harus buat. Dibikin targetnya dalam 2 tahun ke depan berapa desa yang harus bisa punya sistem pengelolaan sampah sendiri. Nah, kalau belum punya, itu kan sudah ada tuh yang kelompok di Ciwareng. Jalan kan? Sampai sekarang. Terus satu lagi yang di dekat Cikopo. Oh ya, Pacas. Pacas. Kan sudah jalan tuh. Itu aja diperkuat. Buangnya ke situ. Buangnya ke situ, nanti biar urusannya sama dia gitu loh. Ya kayak gini. TPA Bayangan. Mana itu ketua Karang Tarunana teh? Ayo wah. Itu pemilik tanahnya. Udah tahu itu kemarin sudah saya telepon sore. Saya udah ke rumahnya Pak. Saya kan anak buah Bapak di sini. Beresin membantu pekerjaan Bapak. Saya yang ini ya produknya ya. Lihatnya saya. Kenapa bikin kerjasama dengan di data ya perusahaan yang buang ke sini perusahaan mana saja? Berdasarkan ini. Saya mau panggil semuanya. Identifikasi, Pak. Ya, perusahaannya ini. Ini baru yang 6 yang tadi yang terdata. Terdata. Nanti mau saya panggil minggu depan ya. Ini semuanya mau saya panggil, diundang untuk dia punya kerjasama pengelolaan limbah sama siapa, gitu kan? Nah kemudian berarti kalau masih buang seperti ini, berarti perusahaan yang melakukan pengelolaannya tidak punya standarisasi mutu. Ayo tuh, bawa ke Karang Tarunana. Ayo jalan, nanti ke desa aja. Enggak gini caranya. Kita panggil seluruh perusahaan, ya kan? Nanti saya panggil semuanya, saya akan reses kan. Kita kumpulkan nih. Kemudian nanti kita tanya, mitra kerjanya siapa saja? Ya, mitra kerjanya siapa saja? Nanti mitra kerjanya kita kumpulin. Dia terdaftar nggak? Punya standar nggak? Kan pengelolaan limbah di kita itu kan asal ambil. Tidak menggunakan standarisasi mutu. Nah ini nanti kita dorong agar nanti orang-orang lokal tuh yang jadi relawan-relawan sampah itu dia menjadi mitra melakukan pengelolaan kan ekonominya jadi hidup. Jadi limbah itu nanti berputar menjadi ekonomi publik. Kalau selama ini kan limbah hanya ngambil nanti bayar sekian persen atau pengelolaannya. Ayo sok sayang. Salah satu perusahaan kita hanya ingin meluruskan agar sistem pengelolaan limbahnya, kontraktor pengelola limbahnya itu menjalankan tugas dengan baik, sehingga perusahaan tidak mengalami kerugian, terbayar, tapi pengelolanya tidak melakukan pengelolaan sesuai dengan standar. Ya, biar semua orang baik, nggak ada tujuan apa-apa. Kantinnya, padahal dibangun aja, nggak mahal-mahal amat bikin kantin. Ini kantinnya ini, kok dari plastik?
Iya. Ini makannya. Waduh. Makannya sama bakso. Ayo makan dulu, jangan keganggu. Nanti kalau makannya sedikit suaminya marah. Ini jatah makannya. Ini makan ini beli. Beli. Belinya di mana? Oh, jadi dalam nggak ada kantin. Oh. Belinya di depan yang Ampar. Satu bungkus berapa? Wah, masa makan 3.000? 16.000. Uang kan harusnya ada jatah sehari makan sekali. Uang makannya diganti uang. Makannya berarti motong dari upah. Upahnya berapa? 3.150. Makan sehari berapa? 20 lah ya. Kan sekali makannya? Iya sekali. Yang sekali kan pagi-pagi di rumah. Sore. Ya 20.000 sehari. Kali 30 600.000. 31 dikurangi 600 tinggal 2,5. Bayar listrik. Setoran motor. Ya kan? Terus kontrakan. Terus transport jadi nggak ada angkutan sendiri. Terus bayar utang ke online, Bang Emok. Habis suaminya selingkuh lagi. Enggak. Loh, saya curhat ngapain? Emang saya selingkuh. Makan dong, ayo. Makan dulu ya Pak. Iya. Oh makannya sama kentang, kentang jeung kejo eta keneh atuh. Kamu jangan hore-hore nanti istri kamu cemburu lagi. Ayo dong makan. Ayo sini. Oh ya Bang. Alhamdulillah. Ternyata saya punya yang baru gede banget. Ayo. Iya, aman. Ya Pak. Didi Pak. Maaf pakai kaos. Iya nggak apa-apa Pak. Saya tuh kan kebetulan kemarin keliling, terus saya lihat ada asap ke atas, ternyata pembakaran sampah di Desa Karangmukti. Nah, saya dulu pernah nutup itu, digali tanahnya dijual keluar. Nah, di sampah itu ternyata ada komponen-komponen sampah industri. Nah, saya khawatir salahnya bukan di Bapak, bukan di perusahaan. Saya khawatir kan perusahaan punya kontrak nih sama pengelola limbah, tapi pengelolaan limbahnya nggak punya standar, buangnya di mana saja gitu loh. Nah, padahal harusnya kan mereka punya rumah pembakaran sendiri, buangnya di mana saja. Nah, saya mau betul, dan itu banyak perusahaannya, bukan sini saja, ada 7 perusahaan. Nah, nanti dibetulin. Nih, yang produk saya yang mana? Ini punya sayang bukan? Hah? Mari, punya sayang bukan? Produk saya bentar Pak. Ini nih, Produk sayang mana? nggak ada. Iya. Ada itu bukti ininya, bukti fotonya kelihatannya. Sayang. Slip gaji. PT Oh, ini slip Sayang. gajinya ada, slip gaji benar. Ya, selain ini mungkin ada lagi Ini sampah eksimnya yang yang lain. saya tahu eksimnya Pak. Iya. Nggak, ini kerjasama pengelolaan limbahnya sama siapa? Kita kan sama Kalau ini pembuangan sampah kita sama Pak Sule kan. Pak Sulaiman. Ya itu, buangnya ke situ. Pak Sulenya ada tadi. Oh iya. Nah, Pak Daerah Sulenya, sana ya? Iya, Karangmukti. Pak Sulenya ada. Coba nanti di trace Pak. Nah, maksud saya, nanti kan kita juga mau kumpulin nih si para pengelola limbahnya, ya kan? Kita nggak ada tujuan apa-apa kok, agar mereka punya standarisasi. Bapak nggak salah, Bapak udah bayar kok. Jadi salah buang mungkinnya Pak. Bukan salah buang, dia tidak punya standar. Iya Pak. Kan harusnya pengelola limbah punya sertifikat.
betul Pak, betul. Di sertifikatnya kalau dilampin punya rumah pembakaran. Andai kata nggak punya rumah pembakaran, punya kerjasama dengan rumah pembakarannya di mana gitu loh. Ini kan bisa buat ngirit. Buang aja dibakar sendiri di kebun sendiri. Gitu loh Pak. Itu aja. Siap. Pak Solehnya ketemu tadi ada. Oh, ada. Oh, ini di kebunnya di antaranya. Kan ada kebun Pak Soleh, ada kebun yang punya Karang Taruna. Gitu. Ada Seyang, terus ada apa lagi? Kici apa? Hah? Iya, jadi Gitu. Itu aja nggak ada apa-apa kok Pak. Saya emang nggak ada punya tujuan apa-apa. Bapak datang aja, istri saya ngapain sama Bapak? Yang penting maksud saya coba ke perusahaan pengembangnya itu, pengelolanya dipanggil agar dia itu punya rumah pembakaran. Kalau nggak punya rumah pembakaran, ya dia kirim ke rumah pembakaran yang di Cikampek. Kan ada tuh rumahnya. Nah, gitu. Jangan dari bapak ngambil untung dia buang di kebun. Ini kan buangannya, kan limbah-limbahnya kepake. Ada yang tidak kepakainya. Yang nggak kepakainya kan harusnya dibakar. Dibakarnya bukan di tempat terbuka, di rumah pembakaran yang sudah disiapkan dengan suhu tertentu gitu loh. Apa namanya? Insenerator. Itu aja. Bapak kan sayang sama istri Bapak? Iya, Pak. Banget. Nanti perbaiki bilang sama perusahaannya. Itu kantinnya jelek banget. Wah, ini habis kena badai. Minimal mereka nggak kepanasan, Pak. Iya, tapi jangan pakai plastik begitu. Mana Ervan? Pakai genteng. Bilang sama bosnya, aduh paling berapa tuh bikin saung ini? Ini Pak GA-nya Pak nih punya program. Bikin saung ini paling berapa? Nggak akan habis 50 juta. Pakai kayu, pakai genteng atasnya, cakep kok. Gitu kan. Istri Bapak kan kalau makan di situ nggak nyaman juga. Panas itu. Ayo Om, kasihan Om cantik-cantik karyawannya. Kenapa? Ya, bilang sama suaminya, ini karyawannya makannya di tempat yang ada plastiknya di atasnya. Pak, punten Pak, istrinya penggemar. Oh Allah ya Robi. Sama deh juga. Kasih salam ya, Nuhun. Ini manajer hanya ganteng lihat. Aduh, Top. amin. Ganteng, cakep, cuman kantinnya nggak ganteng. Belum Pak, belum. Wah. Oh. Halo. Ya, non ya. Nuhun Pak. Om. Pak, boleh foto sebentar? Ayo, Sob. Bisa gawe di dia. Apa majikan tara timuruan karyawan awal nunggu. Ke bawah Pak, atas kita. Om, kerja di sini bininya suka cemburu nggak? Ya, Bininya. Screenshot. Pria-pria kuat iman. Pernah nggak kegoda sama karyawan? Alhamdulillah saya mah kuat. Yang lain semua Pak. Bapak ngeliatnya jam segini, Bapak lihatnya harusnya pagi, masih seger-seger. Enggak, kalau ngelihat perempuan justru sore. Kalau sore masih cantik, apalagi paginya. Asik Om. Siap. Ya.